Saya sedang berada di Desa Timang, Wonogiri bersama para teman-teman dari Exalos Indonesia. Kita mendapat laporan untuk menangkap biawak di salah satu rumah warga. Gimana Mas, Mbak? Udah siap? Siap! Tim Rescue Exalos Indonesia yang beranggotakan 12 orang ini sudah ada sejak 2006, yang berfokus kepada evakuasi dan perilisan hewan ke alam liar. Ini biawaknya ternyata masuk ke ternak kolam warga. Ini kenapa Mas bisa masuk ya? Ini kemungkinan karena cuaca panas dia mau berendam sama sekalian cari ikan buat makan dia. Kelaparan ya? Kelaparan. Wah, lumayan besar ini. Besar banget ini 2 meteran ini. Oh iya. Tanpa menunggu lama, kami segera menangkapnya. Salvator ini dia memang lebih agresif kalau di dalam air karena dia gerakannya jadi lebih lincah dan cepat. Dan kita harus hati-hati sama cakar dan juga ekornya. Perubahan suhu dan sumber makanan berimbas pada ekosistem yang semakin tidak seimbang, hingga terjadi sumber konflik antara hewan dengan manusia. Biawaknya ukurannya besar sekali, sekitar 2 meter ini, dan lumayan susah karena dia melawan banget ini. Biawak segera kami tarik ke darat. Dengan harapan kadal berukuran besar ini pergerakannya akan lebih lambat dan mudah ditangkap. Ada yang bisa dibantu nggak Mas? Senjata biawak adalah sabetan ekornya. Semakin panjang tumbuhnya, semakin besar pula mangsa yang dapat dilumpuhkan. Kakinya harus diikat dulu sambil kepalanya ditutup dan dipegangin. Lalu di ekornya itu harus ditahan supaya nggak nyabet kemana-mana. Hewan dengan rantai makanan tertinggi ini biasa memakan ikan, ayam, bahkan ular berukuran besar juga dapat dimangsa. Ini usia biawaknya sekitar 5 tahun dan beratnya kira-kira 20 ada nih ya Mas? Ada ini, 20-25 kilo. Lumayan besar sekali biawaknya, berarti memang di sini banyak sekali makanannya, atau mungkin biawak ini sering masuk ke ternak warga, makanya bisa sampai sebesar ini. Saatnya memindahkan predator besar ini ke tempat yang aman. Berat banget Mas, aman ya Mas ini? Karung Mas. Udah aman ya ini Mas? Udah aman ini Mbak. Oke, terus kita ngapain ini? Ini kita lepaskan ke alamnya biar dia hidup di sana dengan aman tanpa gangguan manusia. Oke, ayo. Pak, ini udah saya tangkap. Iya, Mari, iya, iya, Pak. mari Pak. Ketika dalam perjalanan menuju tempat melepas liarkan biawak, kami mendapat laporan dari warga adanya ular yang masuk ke pekarangan. Kita sedang menuju ke lokasi ular cincin emasnya. Di mana Mas? Ini rumah warganya yang lapor. Pohon sering dipilih sebagai tempat persembunyian ular berukuran sedang. Ular jenis ini biasa mengintai dan menarget hewan kecil sebagai mangsanya. Merescue ular ini harus pakai hook, dan ular cincin emas ini termasuk ular yang berbisa tingkat menengah. Terus, Man. Untuk menghindari Turun, Man, kemungkinan turun, Man. terburuk, hook harus selalu digunakan. Nah, ini ular cincin emas termasuk ular yang bertaring belakang, dan taringnya itu juga bisa menyuntikkan bisanya. Seorang tim reptil rescue dituntut mampu mengevakuasi ular, baik di tempat yang sulit dijangkau sekalipun. Ini panjangnya 1,5 meter, dan panjang maksimal ini bisa sampai 2,5 meter. Meskipun ular ini cenderung menghindar dari manusia, tidak jarang ular ini berubah agresif saat terancam. Cincin emas ini ular pohon, hidupnya di atas. Dia hanya mencari makan di atas pohon, biasanya burung-burung kecil yang menjadi makanannya. Mas, kita masukin.
Ularnya sudah kita amankan, selanjutnya akan dirilis di habitat yang jauh dari pemukiman. Ayo Kak. Jarak yang harus kami tempuh menuju titik relokasi tidaklah dekat. Kami harus mencari tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga aman bagi manusia dan hewan itu sendiri. Ini sudah jauh dari pemukiman warga, jadi ini adalah tempat yang aman untuk melepas biawaknya di sini. Lokasi sungai berair menjadi tempat favorit bagi kadal raksasa. Menjadi tempat yang tepat untuk mencari sumber makanan biawak. Biawak sudah dilepas, waktunya kita merilis ularnya. Ayo Mas. Oke. Sekarang kita akan ngelepas ular ini karena habitatnya di pohon, jadi harus dilepas di atas pohon juga. Hutan hujan tropis merupakan habitat alami ular. Pepohonan yang rapat menyediakan tempat persembunyian bagi ular. Keselamatannya pun dapat lebih terjamin. Akhirnya kita sudah melepaskan semuanya ya Mas, Mbak. Semoga mereka tetap lestari di alamnya. Dan setelah ini saya mau melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini saya sedang dalam perjalanan mengunjungi seorang teman di Ponorogo. Katanya dia punya sawo berukuran jumbo. Penasaran banget nih? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mamei sapote atau Poteria sapota merupakan spesies tanaman pohon sawo dari Amerika Tengah. Berbuah tidak lagi mengenal musim. Ini ya Mas pohonnya? Nah ini dia pohon sawo jumbonya. Jadi yang bisa dipetik yang mana nih Mas? Nanti dilihat, jika kulitnya sudah warna agak kemerahan bisa dipetik, berarti sudah tua. Pohon ini pertama ditanam pada tahun 2010 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Wah, ini besar sekali. Namanya sawo mamei sapote. Beratnya kurang lebih 2 kg. Dan ini belum maksimal, bisa lebih besar lagi. Buah berukuran terbesar bisa mencapai berat hingga 3,5 kg per butir. Clarita itu ada yang matang, satu lagi di sebelah. Pemilihan buah yang siap petik adalah kunci dalam menjaga kualitas hasil buah. Jadi untuk tahu buah yang sudah bisa dipetik, itu ujungnya dikopek dulu. Kalau warnanya sudah merah, berarti sudah bisa dipetik. Saat memanen buah sawo, usahakan agar buah tidak jatuh ke tanah. Buah yang terjatuh beresiko terbelah dan mudah busuk. Ini ternyata banyak sekali semut rang-rangnya. Jadi saya nggak bisa berlama-lama karena saya sudah digigitin dari tadi. Au! Jadi ini dia perbandingan sawo mamei sapote dengan sawo lokal. Jauh sekali perbedaannya, ini bisa ada 20 kali lipatnya ini bedanya ya. Dan harganya per kilo itu 150.000. Ini kalau 2 kilo berarti bisa 300.000 ya Mas? 300.000. Wah, besar sekali. Buah ini biasa dijual per biji. Karena biasanya dalam satu buah sawo bisa dikonsumsi beberapa orang sekaligus. Teksturnya lembut banget, kayak puding, bener-bener halus dan lembut banget.
Rasa yang ditawarkan sawo raksasa ini hampir sama dengan sawo pada umumnya. Namun, tekstur buahnya sangat tergantung dari tingkat kematangannya. Ini makan satu aja tuh udah kenyang karena besar sekali buahnya. Dan gak sia-sia perjuangan saya manjat sampai digigitin semut, semuanya terbayarkan. Oke Mas, ini saya mau langsung olah lagi di camper van dengan cara yang berbeda. Terima kasih banyak ya Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya sudah sampai di lokasi camping dan kali ini mau membuat Nogosari Mamei Sapote. Nagasari adalah jajanan tradisional Jawa yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Sambil menunggu airnya mendidih, adonannya mau saya campur dulu. Kudapan ini biasanya berisi gula dan pisang. Namun kali ini saya kreasikan dengan buah sawo sebagai isiannya. Saatnya memotong Mamei Sapotenya untuk isian Nogosari. Adalah jenis kue basah tradisional yang sangat populer dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Jawa. Sekarang Nogosarinya dikukus dan ditunggu sekitar setengah jam. Ditemani pemandangan pantai selatan yang indah, mengukus Nogosari jadi tidak terasa lama. Aromanya wangi sekali, ini sudah matang. Waktunya kita cicip. Ternyata Nogosari itu nggak cuma cocok dengan pisang aja, tapi dengan sawo juga enak banget. Manisnya pas, ditambah teksturnya juga lembut banget. Kue ini biasa disajikan saat hari besar menurut kalender Jawa atau acara-acara lainnya seperti kenduri dan acara pernikahan. Menikmati sawo jumbo raksasa yang diolah menjadi kudapan khas tradisional Yogyakarta, ditambah dengan hembusan angin dan guguran ombak dari pantai selatan, melengkapi perjalanan saya kali ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemandangannya cantik sekali dan di belakang saya itu adalah jembatan kretek pertama yang menghubungkan Jalan Parangtritis ke pantai selatan.